pada video kali ini kita akan belajar materi pelajaran IPS tentang simbol pada peta dan skala pada peta. Oke, kita langsung saja ke materinya. Nah, kita pertama-tama akan belajar tentang peta, atlas, dan globe. Nah, yang pertama kita bahas adalah peta. Nah, peta adalah gambaran permukaan bumi yang dibuat di atas media seperti kertas dan bentuknya diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, lalu skala itu yang mana sih? Nah, skala itu adalah ini. Ini adalah skala. Nah, skala di sini kalau Ibu zoom. Nah, skala di sini artinya di sini skalanya 1 cm pada peta itu sama aja dengan 17,5 km pada jarak yang sesungguhnya. Nah, ini adalah contoh peta Indonesia di mana peta ini menggambarkan permukaan bumi Indonesia yang dibuat di atas di media seperti kertas gitu ya. Nah, peta ini merupakan bentuk kecil dari wilayah Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu atlas. Nah, atlas itu adalah kumpulan peta yang dibuat dalam bentuk buku. Nah, ini yang disebut atlas. Nah, ini atlas. Jadi atlas ini adalah buku yang isinya adalah kumpulan peta, gitu ya. Lalu yang kedua adalah globe. Globe adalah tiruan bentuk muka bumi dalam bentuk 3 dimensi. Nah, ini adalah tiruan dari bentuk muka bumi. Jadi bumi kita itu bentuknya seperti ini, gitu, dalam bentuk yang lebih kecil. Gitu. Ini adalah globe. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan belajar tentang simbol-simbol pada peta. Nah, pada peta itu ada yang namanya legenda. Nah, legenda di sini berisi tentang keterangan dari simbol-simbol yang ada pada peta. Oke, contohnya. Nah, inilah yang disebut dengan legenda. Nah, ini. Ya, ini yang disebut dengan legenda. Nah, biasanya di dalam legenda ini ada simbol-simbol yang terdapat pada peta gitu, dan ada artinya juga. Nah, simbol-simbol pada peta ini dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama adalah simbol titik. Nah, simbol titik ini banyak sekali contohnya di dalam peta. Yang pertama itu simbol ibu kota negara. Nah, bentuknya seperti ini. Lalu ada simbol ibu kota provinsi, bentuknya seperti ini. Ada simbol ibu kota kabupaten seperti ini. Lalu simbol kecamatan. Lalu ini simbol pelabuhan, ini bandar udara, ini gunung api aktif, dan ini gunung berapi. Gitu. Oke, itu adalah simbol titik. Nah, sekarang kita akan mengetahui simbol garis. Nah, simbol garis di sini ada seperti ini. Ada simbol sungai. Lalu ada simbol jalan raya, ada jalan lain desa, ada simbol batas negara, batas provinsi, dan batas daerah. Nah, bisa kita lihat di sini simbol sungai, simbol jalan raya itu berupa garis, makanya ini disebut simbol garis yang melambangkan permukaan bumi. Oke, selanjutnya adalah simbol area. Nah, simbol area di sini bentuknya seperti ada wilayahnya gitu. Nah, contohnya yang pertama adalah ini simbol danau. Nah, kalau rawa ini ada garis-garis tipis. Kalau sawah itu ada seperti centang-centang gini, banyak. Lalu ada formasi batuan kapur. Nah, ini kalau ada di dalam peta terus gambarnya wilayahnya seperti ini, berarti itu formasi batuan kapur. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan belajar skala peta. Nah, skala peta adalah perbandingan ukuran gambar pada peta dengan keadaan sebenarnya. Jadi, peta itu skala itu adalah membandingkan kondisi pada gambar dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, melalui skala pada peta kita itu bisa menghitung nih jarak antara kota Bandung dan kota Jakarta yang ada pada peta. Jadi dengan hanya melihat peta, kita ukur jaraknya berapa senti, kita akan tahu nih jaraknya antara kota Bandung dengan kota Jakarta itu berapa sebenarnya gitu. Nah, skala di sini pada peta itu dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah skala numerik atau yang menggunakan angka. Nah, kalau skala numerik pada peta itu biasanya tulisannya seperti ini. Skala 1:1 juta. Nah, artinya skala ini yaitu 1 cm di peta itu sama aja dengan 1 juta cm
pada kondisi yang sebenarnya. Atau kalau kita ubah 1 juta cm ini menjadi 10 km. Jadi kalau ada skala seperti ini pada sebuah peta, maka artinya 1 cm pada peta itu sama aja dengan 1 juta cm pada jarak yang sebenarnya. Contoh, misalnya jarak kota Bandung dan kota Jakarta itu 2 cm kalau di peta. Nah, berarti pada jarak yang sebenarnya itu 2 juta cm. Nah, atau sama aja dengan 20 km. Nah, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua adalah skala grafik atau yang menggunakan gambar. Nah, biasanya skala grafik itu seperti ini. Seperti yang Ibu contohkan tadi di peta yang di awal. Nah, ini adalah skala grafik atau yang menggunakan gambar. Nah, artinya skala seperti ini 1 cm di peta itu sama aja dengan 4 km pada jarak yang sebenarnya. Atau sama aja dengan 400.000 cm. Nah, berarti kalau 2 cm ini pada peta, maka sama aja dengan 8 km. Nah, ini adalah skala grafik atau skala gambar. Selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis skala pada peta. Nah, jenis-jenis skala pada peta itu ada 5. Tadi kan kalau yang tadi ada 2 ya, karena itu jenis skala yang ada pada peta. Nah, kalau ini jenis skala sesuai dengan ukurannya gitu. Yang pertama ada skala kecil. Nah, skala kecil di sini adalah skala yang digunakan untuk menggambarkan daerah yang luas seperti provinsi gitu. Nah, itu menggunakan skala kecil. Nah, skala kecil di sini biasanya dari 1:500.000 cm sampai dengan 1:1 juta cm. Itu adalah skala kecil. Selanjutnya ada skala sedang. Nah, skala sedang di sini adalah skala yang digunakan untuk menggambarkan wilayah yang agak luas seperti kabupaten atau kota gitu. Nah, di sini biasanya skalanya itu dari rentang 1 sampai 250.000 sampai dengan 1:500.000. Selanjutnya ada skala besar. Nah, kalau skala besar ini yang digunakan untuk menggambarkan wilayah yang relatif sempit seperti desa atau kecamatan. Nah, biasanya skala besar ini skalanya dari 1:5.000 sampai 1:250.000. Oke, selanjutnya skala kadastar. Nah, skala kadastar ini biasanya digunakan untuk mengukur tanah di rumah kita atau misalnya di sebuah wilayah. Nah, itu biasanya menggunakan skala kadastar. Nah, biasanya skalanya ini dari rentang 1:100 sampai 1:5.000. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah skala geografis. Nah, kalau skala geografis ini digunakan untuk menggambarkan wilayah negara, regional, benua atau dunia. Nah, itu yang paling besar-besar. Nah, itu menggunakan skala geografis. Nah, biasanya skala ini itu lebih dari 1:1 juta. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Oke, yang pertama, objek sungai pada peta itu biasanya digambarkan dengan tadi sungai itu. Oke, betul, garis yang berkelok. Nah, kita coba buktikan. Nah, ini adalah sungai. Nah, seperti ini sungai. Tuh, berarti betul ya. Oke, yang kedua, skala 1:500.000 menunjukkan bahwa jarak 1 cm pada peta itu sama aja dengan titik-titik pada jarak sesungguhnya. Oke, berarti kan ini sama aja dengan 500.000 cm ya. Nah, di sini kan tidak ada pilihan senti, satuan senti, maka kita harus ubah menjadi meter atau enggak kilometer. Oke. Apabila kita ubah menjadi meter itu sama aja dengan 5.000 meter. 500.000 cm itu sama aja dengan 5.000 meter. Dan apabila kita ubah menjadi kilometer itu sama aja dengan 5 kilometer. Nah, berarti jawabannya yang mana? Yang D. Nah, seperti itu. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Nah, simbol peta tersebut menggambarkan lokasi. Nah, kalau simbol seperti ini tuh menggambarkan lokasi apa ya? Pelabuhan, betul. Betul ya. Simbol pelabuhan. Nah, ini simbol pelabuhan. Oke, selanjutnya
Nah, skala peta yang digunakan untuk menggambarkan wilayah yang relatif sempit seperti kecamatan adalah skala besar. Nah, itu adalah jawabannya. Nah, itulah materi dari IPS pada video kali ini.